Saya akan melihat gambaran dari makroekonominya. Nah, jadi perumpamaannya nih seperti misalkan kita mau jalan jauh gitu ya, mau traveling. Kita kan perlu cek cuaca, kita perlu lihat macet atau enggak, lewat jalan mana, ya kemudian kita mungkin pilih mobil yang mana. Nah, jadi kita kalau memilih saham, itu kita perlu lihat situasi globalnya terlebih dahulu. Ya, misalkan suku bunga lagi tinggi atau lagi rendah. Ya, kemudian kebijakan fiskal seperti apa nih? Ya, kemudian juga arah dari pengendali, ya misalkan Donald Trump ya sekarang ya. Itu ke arah mana? Ya, termasuk kalau di Indonesia, ya Pak Prabowo itu arahnya kemana sih? Nah itu kita perlu lihat teman-teman. Kalau kita bicara mengenai akhir 2025, ya kita bisa bilang bahwa suku bunga udah mulai turun ya. Risiko seperti perang dagang itu tetap ada tapi nggak terlalu parah. Nah jadi buat Indonesia artinya apa? Ya artinya adalah uang asing ini bisa masuk lagi nih ke kita. Yang mudah-mudahan rupiah bisa menguat dan efeknya juga bagus ke pasar saham kita. Nah tapi kalau misalkan nih kita lihat ke depannya situasi akan memburuk gitu ya. Ekonomi akan melemah. Ya, kita bisa mengurangi porsi di saham dan lebih cenderung untuk wait and see seperti itu. Nah, cuman teman-teman perlu ingat ya bahwa stock market itu adalah leading indicator dari ekonomi. Jadi bukan artinya oh kita tunggu dulu ekonomi bagus ya baru kita beli saham, itu biasa udah terlambat. Harga saham itu udah naik gila-gilaan. Demikian pula kalau misalkan tunggu ekonomi sampai jelek banget baru kita jual, ya itu biasanya juga terlambat. Ya harga sahamnya udah turun jauh di bawah nilai intrinsiknya. Nah, jadi kita tuh perlu untuk forward looking ya dan memanfaatkan penurunan harga saham itu untuk beli di harga bawah kalau kita yakin ya ekonomi ke depannya akan membaik. Nah, beberapa indikator yang saya biasa